tutup pembahasan final ini, ada satu hal yang sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Bukan soal gol Ferran Torres, bukan juga soal taktik kedua pelatih, melainkan kepemimpinan wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Sebenarnya rasa khawatir supporter Argentina sudah muncul jauh sebelum kick-off. Nama Vincic langsung ramai diperbincangkan. Begitu FIFA mengumumkan dirinya sebagai pengadil partai final. Bagi pendukung Albiceleste, sosok ini membawa kenangan yang tidak menyenangkan. Mereka masih mengingat laga pembuka Piala Dunia 2022 saat Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi. Pertandingan yang juga dipimpin oleh Vincic. Di laga pembukaan Piala Dunia 2022 itu, 3 gol Argentina dianulir karena offside, 1 gol Lionel Messi dan 2 gol dari Lautaro Martinez. Meski seluruh keputusan tersebut dinyatakan benar sesuai aturan melalui teknologi offside semi-otomatis, momen itu tetap membekas di ingatan para supporter Argentina. Karena itulah, ketika nama Vincic kembali muncul sebagai wasit final Piala Dunia 2026, tidak sedikit yang merasa was-was. Dan setelah pertandingan berakhir, kontroversi benar-benar kembali mengiringi namanya. Momen yang paling memicu kontroversi terjadi pada menit 93. Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua setelah bertabrakan dengan Pau Cubarsí dalam perebutan bola. Tanpa ragu, Slavko Vincic langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu sontak memicu kemarahan seluruh pemain Argentina. Lionel Messi, Nicolas Otamendi, dan semua pemain langsung mengerubungi Vincic. Mereka meminta sang wasit untuk meninjau kembali insiden tersebut melalui VAR. Beberapa pemain terlihat terus menunjuk ke layar VAR sambil melancarkan protes, berharap keputusan itu bisa dibatalkan. Di pinggir lapangan, Lionel Scaloni juga tidak bisa menyembunyikan emosinya. Pelatih Argentina itu ikut memprotes keputusan Vincic dari area teknis hingga akhirnya diganjar kartu kuning karena dianggap melakukan protes berlebihan. Namun Vincic bergeming, ia tidak menghentikan permainan untuk melakukan on-field review, tidak ada panggilan ke monitor VAR. Setelah menerima konfirmasi dari ruang VAR, keputusan kartu kuning kedua tetap dipertahankan dan Enzo Fernandez resmi diusir keluar lapangan. Protes para pemain Argentina pun belum berhenti. Beberapa di antaranya masih terus mempersoalkan keputusan tersebut bahkan ketika pertandingan kembali dilanjutkan. Kontroversi pun langsung meledak. Ribuan komentar membanjiri media sosial mempertanyakan mengapa Vincic tidak melihat ulang tayangan di monitor meski para pemain Argentina terus memintanya. Meski demikian, mantan asisten wasit final Piala Dunia Darren Ken justru memiliki pandangan berbeda. Menurutnya Vincic tidak perlu dipanggil ke monitor VAR karena insiden itu bukan termasuk kategori clear and obvious error. Ia menilai Enzo datang terlambat dalam perebutan bola dan melakukan pelanggaran yang tergolong reckless, sehingga kartu kuning kedua yang berujung kartu merah sudah sesuai dengan loss of the game. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kontroversi tersebut terus bergulir hingga setelah laga usai. Menariknya, Lionel Scaloni tidak secara langsung menyerang kepemimpinan wasit saat konferensi pers. Ia hanya berkata, "Saya punya banyak hal yang bisa saya katakan tentang bagaimana kami sampai di titik ini, tapi tidak ada gunanya membahasnya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Scaloni tidak lagi menjawab pertanyaan lanjutan mengenai keputusan wasit. Ia memilih mengakhiri pembahasan tersebut dan lebih banyak memberikan apresiasi kepada perjuangan para pemainnya. Sikap itu membuat pernyataannya justru semakin mengundang berbagai spekulasi. Sebab di tengah derasnya kontroversi yang mengiringi final ini, pelatih Argentina memilih tidak memperpanjang polemik. Meski sebelumnya ia sendiri sempat diganjar kartu kuning karena memprotes keputusan Slavko Vincic di pinggir lapangan. Sementara itu, Lionel Messi memilih sikap yang berbeda. Setelah menerima medali runner-up dengan mata berkaca-kaca, sang kapten sama sekali tidak menyinggung kepemimpinan wasit. Ia justru memberikan penghormatan kepada Spanyol.
"Saya merasa sedih, sejujurnya mereka memang bermain lebih baik," singkat ungkapan Messi. Namun kalau melihat pertandingan secara utuh, kartu merah Enzo bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi Argentina di laga tadi. Albiceleste sebenarnya sudah lebih dulu kehilangan kekuatan di lini belakang. Pada menit ke-44, Lisandro Martinez mengalami cedera dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Lionel Scaloni pun terpaksa memasukkan Nicolas Otamendi untuk mengisi posisi bek tengah. Masalah belum berhenti. Memasuki menit ke-70, giliran Christian Romero yang mengalami cedera. Bek yang selama turnamen menjadi pemimpin lini pertahanan Argentina itu juga tidak mampu melanjutkan pertandingan dan harus digantikan oleh Facundo Medina. Artinya dua bek tengah utama Argentina sama-sama tidak bisa menyelesaikan laga final. Kehilangan satu bek inti saja sudah menjadi pukulan besar. Apalagi kehilangan dua bek tengah sekaligus di pertandingan sebesar final Piala Dunia. Organisasi pertahanan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Argentina pun terpaksa berubah total. Otamendi dan Medina harus langsung membangun chemistry di tengah laga, menghadapi tekanan tanpa banyak waktu untuk beradaptasi. Situasi semakin sulit ketika Enzo Fernandez menerima kartu merah pada menit-menit akhir waktu normal. Argentina bukan hanya kehilangan keseimbangan di lini tengah, tetapi juga harus menjalani babak tambahan dengan hanya 10 pemain. Dalam kondisi kehilangan dua bek tengah utama dan bermain dengan 10 orang, beban di pundak Emiliano Martinez, serta para pemain yang tersisa menjadi jauh lebih berat. Mereka terus bertahan menghadapi gempuran Spanyol, hingga akhirnya Ferran Torres mencetak gol kemenangan pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Barulah setelah semua rangkaian drama itu berakhir, satu kenyataan pahit kembali menghampiri Argentina. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang satu catatan yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Argentina datang ke Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan dengan harapan mempertahankan trofi yang mereka raih di Qatar. Namun harapan itu kembali kandas. Begitulah akhir perjalanan sang juara bertahan di balik kontroversi wasit, kartu merah, cedera, dan berbagai drama yang mewarnai pertandingan. Sejarah kembali terulang. Kutukan juara bertahan masih bertahan hingga hari ini, lebih dari 6 dekade sejak terakhir kali berhasil melakukannya.